Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Zumrotin, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan NIM 0629082565. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SD Negeri Ngadipuro kelas 6 dengan materi peduli lingkungan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Azril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Silahkan angkat tangan. Abdan Syakura, Alvina Rizky Fadur Rahman, Anissa Faiha Ramadhani, Akila Putri Widyaningsih, Airin Safira Putri, Beverly Aurelia Uci Nadifa, Zanefa Febriantika, Farah Dea Aprilia, Hilal Abiyu Jamail Sakti, Hilmi Iqbal Sahputra, Junian Kendi Kirana Putri, Maulana Azril Ardiansah, Meza Zafira Vivi Andoko, Muhammad Alvin Alvaro, Muhammad Fadil Lutfiano Putra, Naura Hasna Anida, Nuril Haki Muhammad, Safik Fadil Afandi, Syifa Humaira, Peregian Valerio Alyabu. Alhamdulillah semua hadir. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hitungan keempat dimulai. 1, 2, 3, 4 berdiri. Ayo mulai. Indonesia tanah air, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kali ini kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Siapa yang berani menjawab? Siapa yang tahu jawabannya? Apa, Naura? Iya. Bisa ditambahi? Lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala sesuatu di sekitar kita, baik benda mati seperti tanah, air,
udara maupun benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Konsep lingkungan ada dua, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kalau lingkungan biotik apa, Azril? Segala sesuatu yang hidup atau bernyawa di sekitar kita, ini termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme virus dan bakteri. Berarti dia hidup apa mati? Ya, berarti dia hidup. Kalau lingkungan abiotik apa, Siva? Segala sesuatu yang tidak bernyawa atau bersifat anorganik. Ini mencakup komponen alam seperti tanah, air, api, udara, bebatuan, matahari, dan lain-lain. Iya, lingkungan biotik segala sesuatu yang hidup. Pokoknya apa saja yang hidup, dan lingkungan abiotik itu apa saja yang mati. Benda-benda mati. Seperti dalam ayat Ar-Rum. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, silakan dibaca artinya, Farah. Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab manusia dalam menjaga. Kerusakan alam terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan menjaga alam dan lingkungan. Manfaat kepedulian terhadap lingkungan. Jika kita peduli terhadap lingkungan, nah ini manfaat-manfaatnya. Sebagai sumber makanan dan mineral. Lingkungan yang sehat memberikan kita sumber daya alam seperti makanan dari tanaman dan hewan serta mineral yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Alam menyediakan segala kebutuhan hidup kita seperti air bersih, udara segar, dan bahan baku untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Air kan aslinya nggak beli kan ya, udara gratis, air gratis dari alam. Sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup, lingkungan yang terjaga menyediakan habitat yang layak bagi hewan dan tumbuhan untuk berkembang biak, menjaga keseimbangan ekosistem, menambah penghasilan bagi manusia. Alam yang sehat juga memberikan peluang ekonomi seperti hasil pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata yang mendukung penghasilan manusia. Menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Lingkungan yang sehat, yang bersih, sehat, membantu kita terhindar dari penyakit dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik dengan udara segar dan air yang layak dikonsumsi. Bagaimana caranya kita untuk menjaga lingkungan? Apa saja? Sebutkan, ayo Samian. Ya. Menjaga kebersihan dan keindahan, melakukan pengelolaan dengan baik, melakukan pengelolaan sampah dengan baik, menggunakan kebutuhan lingkungan, melakukan penghijauan. Iya. Ini adalah beberapa langkah-langkah untuk menjaga lingkungan kita agar terus. Kesimpulan, lingkungan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dijaga kelestariannya karena memberikan manfaat besar bagi kehidupan dan kepedulian terhadapnya. Dengan menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan penghijauan adalah akhlak terpuji yang menunjang kesehatan, kesejahteraan, serta kelestarian alam semesta untuk generasi mendatang. Penutup, menjaga lingkungan adalah bagian dari iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita adalah khalifah di bumi. Ayo silakan bentuk kelompok yang sudah dipilihkan Bu Zum tadi. Letih, madep sana toh, masuk sampean madep ya. Ayo madep madepnya. Ayo. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya.
Per kelompok dapat 1. Ini. Ibu akan menjelaskan LKPD ini ada 3 tugas. Ada 3 tugas. Tugas pertama, dengarkan penjelasan guru melalui video. Setelah ini akan diputarkan video ya. Terus tugas kedua, amati gambar, lalu centang pada perilaku yang mencerminkan peduli dan tidak peduli pada lingkungan. Itu sama centang, peduli atau tidak pedulinya sama centang. LKPD tugas 3. Nah ini ada tabel. Sama isi tabel, kemudian refleksi ini, kemudian nanti presentasi di depan. Ada pertanyaan? Sudah paham? Ya, silahkan dikerjakan, didiskusikan ya. Ya, itu ditulis dulu ya. Kelompoknya 1, 2, 3. Nama panjang ya, Nak. Nama panjang. Nama panjang. Ditulis, nanti gantian ya nulis ini. Pakai bolpen aja, namanya pakai bolpen. Ya. Ya. Yo. Yo gak apa-apa kan, biar namanya itu. Ayo gantian ya sing nulis. Tadi ini kan kamu namanya ini sama ini. Pakai pulpen. Nama panjang apa nama pendek? Nama panjang. Ya, nama pendek baik apa kok. Enggak saya. Siliannya panjang apa pendek? Ya. Panjang apa pendek yang lain? Apa nih? Yang lainnya teman-teman. Panjang. Iya. Ya kak kok disingkat toh, nisat sok titik-titik gitu. Ya berarti kan sama Naura, HA gitu aja. Ya gitu. Ya yang nulis masing-masing ya. Tapi kan namanya juga diskusi kok. Ya sebentar. Ya? Enggak apa-apa nanti enggak. Iya sekarang. Ya tanggal 21. Ya, yang pertama dulu dong. Ya. Ya ini. Ini. Ya kan, terus mari ngono, kode konane, oke kan? Nah ini sini. Terus yang kedua, ya ini dicentang. Ya ini kan gambarnya, sama kayak memahami gambarnya gitu, terus dicentang di situ. Ya kan tujuan pembelajarannya disertakan di sini sama Bu Zoom. Saya tuh jadi dia Nanti rumah sekolah ketika atau apa? Ini kan sudah dikatakan Ya, iya. Gantian ya samen apa gitu ya. Iyo. Nanti gantian ya yuk. Ada kesulitan? Belum. Gak apa-apa yang di belakangnya disingkat gitu, gak apa-apa. Dirundingkan lo ya. Ayolah ya didiskusikan. Iya, ya didiskusikan bersama. Kira-kira kalau itu gimana?
Kira-kira perilaku itu termasuk peduli atau tidak peduli? Ayo didiskusikan. Ayo. Pulpen sekalian ya. Jawabnya juga pulpen sekalian ya nak ya. Pakai pulpen. Ya kan namanya diskusi, salah benar tuh gak apa-apa loh. Ini kan ada dicari di buku ada. Ya. Ayo, cari loh. Bapak dulu lingkungan, ayo. Bapak dulu lingkungan. Udah, ayo. Lihat pengalaman dulu. Kelompoknya Azril ada yang ditanyakan? Ya, kita dicari di buku lah. Pakai pulpen sana. Pakai pulpen. Ya, kawan. Buka apa dicari? Ya, sudah. Terus apa-apa. Ya. Ayo. Ayo, nanti kan punya penilaian sendiri. Iya. Ayo harus kerjasama, yang lainnya tuh mikirin gimana jawabannya, yang satunya nulis gitu loh. Ya. Ayo, namanya kelompok nggak cuma satu tok loh yang kerja, semuanya berpikir bareng-bareng. Diskusi kelompok Kak. Nanti Bu Zum punya penilaian sendiri loh ya, siapa yang kerja, siapa yang nggak kerja. Ya. Halo, ayo. Tadi kan sudah dijelaskan Bu Zum, organik berarti hidup. Waktu mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Silakan ketua kelompok mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan Farah. Apa yang kalian ketahui tentang lingkungan? Lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, virus, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik, seperti bebatuan, mineral, tanah, maupun unsur alam lainnya. Ada sanggahan? Setuju semua? Oke. Selanjutnya kelompok kedua, Naura. Ayo silakan dibaca. Sebutkan beberapa manfaat apabila kita menjaga lingkungan. 1. Sebagai sumber makanan dan mineral. 2. Memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. 3. Sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup. 4. Menambah penghasilan bagi manusia. 5. Menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Ada sanggahan? Setuju? Ayo ketua dari kelompok 3. Hilmi. Ayo Hilmi. Beberapa langkah atau usaha seperti
wujud sikap berdiri terhadap lingkungan. 1. Menjaga kebersihan dan keindahan. 2. Melakukan pengolahan tanah dengan baik. 3. Menggunakan produk ramah lingkungan. 4. Melakukan penghijauan. Bagaimana? Ada sanggahan? Silakan. Ya, LKPD-nya sudah dikerjakan dengan baik. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ketuanya. Ya, ke sini. Semuanya sudah capek? Bagaimana, sudah pada capek? Sudah. Untuk menambah tenaga, ayo kita ice breaking. Ayo berdiri semua. Sudah lihat Bu Zum ya? Ayo perhatikan Bu Zum. Di sini aja Bu Zum biar kelihatan. Ini seumpamanya sampean ya. Ini yang cowok, ini yang cewek. Mengikuti gerakan ini, oke? Enggak lawan arah. Nanti dulu kalau lawan arah dan seru. Ayo, 1, 2, 3. Nanti kalau yang itu dihukum nyanyi ya. Ayo. Sekarang lawannya, oke? 1, 2, 3. Pindah nih, gak apa-apa, ayo gak apa-apa. Ayo Hilmi. Ayo Hilmi maju. Sekarang nunggu temennya sing lainnya sing salah. Ayo Meza, silakan. Saya 2 kali. Ayo Nuril. Ayo 2 kali lagi ya. Oke, berarti yang dihukum hanya 3 ini ya. Ayo nyanyi di sana Nisa. Ayo. Nyanyi dalam. Ayo. Kok jauh nanti ini nggak apa-apa sini. Ayo. Udah. Enggak. Ayo nyanyi. Ini apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo. Ya. Ya. Garuda Pancasila atau apa? Kalau nggak apa dihukum lagi. Yang ini sih, enggak belum ini kalau dia sama duduk sih. Ya udah boleh duduk. Ya, izin dia, malu dia. Meza malu Meza. Ya dari materi tadi kan kita sudah dapat tahu kayak lingkungan dibagi menjadi 2, biotik dan abiotik. Coba sebutkan contoh lingkungan biotik. Coba Abdan. Manusia, hewan, dan tumbuhan.
manusia, hewan, dan tumbuhan. Pokoknya segala sesuatu yang hidup. Sekarang sebutkan contoh lingkungan abiotik. Coba Azril. Batuan, terus air, udara. Ya, abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup. Ada lagi pertanyaan. Coba, siapa itu pinggir abjan? Itu loh pinggir abjan. Ayo, ayo, Pandi. Apa? Sebutkan contoh-contoh peduli terhadap lingkungan. Contoh-contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Lainnya, apa lagi? Apa? Coba Hilal, tambahi Hilal. Melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan. Coba tambahi Naura. Melakukan gotong royong di lingkungan. Ngapain? Kerja bakti Ya, gitu maksudnya. Kalau contoh sikap tidak, apa akibat yang terjadi jika kita tidak peduli dengan lingkungan? Coba sebutkan Nisa. Akibat jika digunduli dan membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir seperti di Aceh dan di Sumatera. Ya kan biasanya kalau kita membuang sampah sembarangan, hutan gundul, itu kan bisa menjadikan longsor, banjir yang seperti terjadi di Aceh dan Pulau Sumatera. Kesimpulan dari materi ini adalah lingkungan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu dijaga kelestariannya karena memberikan manfaat besar bagi kehidupan dan kepedulian terhadapnya. Dengan menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan penghijauan adalah akhlak terpuji yang menunjang kesehatan, kesejahteraan, serta kelestarian alam semesta untuk generasi mendatang. Bagaimana anak-anak? Materi hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sudah paham? Sudah. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Tentang materi mengamalkan puasa sunnah. Oke. Alhamdulillah materi hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum menutup materi hari ini, ayo kembali ke bangku masing-masing. Ayo. Ke mejanya semula. Alat tulisnya di bawah. Sudah, ayo. Alhamdulillah materi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan doa dipimpin oleh Ketua Kelas Azril. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.